Oke, selamat siang. Pada video saya sebelumnya, saya coba memberikan pengantar mengenai perbincangan fotografi dalam 3 wilayah: kajian, teori, dan sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin coba berbagi perspektif mulai dari sejarah. Bisa dikatakan, kemunculan fotografi adalah sebagai bentuk respon atas kemunculan revolusi industri di Eropa. Masyarakat mulai mencari cara yang lebih praktis dan efektif untuk memediakan fenomena serialis mungkin, semirip mungkin. Uji coba dalam menghasilkan gambar banyak dilakukan oleh ilmuwan pada waktu itu. Hingga pada sebuah pertemuan ilmiah tanggal 19 Agustus 1839, seorang Francois Arago mempresentasikan hasil eksperimen dari Louis Daguerre dan kemudian diakui sebagai sebuah bentuk penemuan. Menariknya, setelah pertemuan ilmiah ini selesai, banyak yang merasa kaget, banyak yang terkejut dengan hasil presentasi pada waktu itu. Ada sebuah fragmen kisah yang menarik sebagai bentuk catatan sejarah. Kita mengenal ada yang namanya Hippolytus Bayard. Dia mengklaim bahwa dirinya lebih dulu menemukan eksperimen fotografi ketimbang Louis Daguerre. Sayangnya, aspirasi yang dia sampaikan tidak didengar oleh pemerintah Prancis pada waktu itu. Dalam perbincangan sejarah fotografi, saya tertarik dengan pernyataan yang dikatakan oleh Patrick Maynard bahwa sebenarnya fotografi lebih mudah dipahami dari prosedur teknisnya. Jadi apa yang dilakukan oleh para ilmuwan sebenarnya bukanlah foto, namun prosedur teknis dalam menghasilkan foto. Kehadiran fotografi berdampak sangat luas, terutama dalam bidang industri, juga dalam lingkungan sosial tentu saja. Pada masa lalu, tidak semua orang memiliki akses terhadap kamera, baik memiliki maupun mengoperasikan. Sehingga ketika seseorang memiliki akses terhadap kamera, misalnya ketika seseorang memiliki sebuah modal yang cukup, keuangan yang cukup untuk difoto dan memajang fotonya besar-besar, itu sudah menjadi prestis tersendiri. Nah, perbincangan mengenai sejarah foto di Hindia Belanda, kita bisa mulai dari Julian Munich dan dari masuknya para fotografer Eropa ke Hindia Belanda dengan membuka studio foto, memotret pemandangan, memotret masyarakat, kebudayaan yang kemudian diolah menjadi kartu pos, menjadi cenderamata maupun souvenir. Namun kita juga harus mengingat nama H.F. Tilema yang kemudian dikenal sebagai bapak fotografi Hindia Belanda. Tilema menyusun banyak catatan-catatan visual, terutama untuk area Semarang yang kemudian dikenal dengan nama Kromo Belanda. Dari masuknya fotografi ke Hindia Belanda hingga bagaimana para fotografer mendokumentasikan vegetasi, dari bagaimana mereka memotret budaya, dari bagaimana mereka memotret struktur masyarakat, kita bisa menarik kesimpulan. Dari sejarah foto, kita bisa melihat bagaimana fotografi bukan hanya sekedar perkara visual, namun fotografi juga perkara sosial. Bagaimana cara pandang masyarakat Eropa terhadap subjek foto, bagaimana cara pandang mereka terhadap masyarakat di Hindia Belanda. Fotografi bukan hanya sekedar alat dokumentasi, namun dia penanda kelas. Selain digunakan sebagai riset, dia juga menjadi mode-mode pengawasan. Pada titik ini saya teringat atas suratnya Kartini terhadap Abendanon. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Saya coba bacakan. Saya seringkali berharap bahwa saya memiliki mesin foto dan dapat mengambil gambar rakyat kami. Sebagaimana hanya saya yang dapat melakukannya dan bukan orang Eropa. Ada begitu banyak hal yang ingin saya jadikan kata-kata dan gambar-gambar agar orang-orang Eropa dapat memperoleh gambaran murni tentang kami orang Jawa. Jelas, di sini ada kesadaran visual, ada kesadaran kamera yang dirasa oleh Kartini bahwa cara pandang seseorang terhadap masyarakat yang lain melahirkan namanya relasi kuasa. Eropa merasa lebih superior terhadap Jawa, misalnya pada waktu itu. Selanjutnya, memasuki akhir 1800-an, selain nama Kartini, Tilema, kita akan mengenal sosok Cassian Cepas. Nama ini cukup populer. Cassian Cepas dikenal sebagai seorang fotografer pertama Bumi Putra. Cassian Cepas banyak mendokumentasikan kegiatan kebudayaan di dalam keraton. Dia banyak memotret Candi Borobudur. Dia juga banyak memotret mengenai bangunan-bangunan Taman Sari di Jogja. Pasca 1900-an, industri fotografi mulai berkembang di Hindia Belanda. Banyak kemudian muncul studio-studio foto, banyak muncul komunitas-komunitas foto, sehingga akses terhadap kamera juga makin terbuka.
Sehingga fotografi tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi visual, namun dia juga propaganda. Jika pada 1945 kita akan mengenal nama Mendur bersaudara, Franz Mendur dan Alex Mendur. Kemunculan Mendur bersaudara pada 1945 ketika memotret proklamasi menjadi awal periode dalam perbincangan fotografi jurnalistik di Indonesia. Setidaknya apa yang dilakukan oleh Franz Mendur perlu waktu 6 bulan kemudian. Dia memotret proklamasi pada bulan Agustus dan 6 bulan kemudian hasil fotonya baru bisa dipublikasikan melalui Harian Merdeka pada bulan Februari tahun berikutnya, 1946. Bagi saya, foto proklamasi menjadi salah satu foto terbaik. Karena fotografi dilihat dari sejarahnya tidak hanya memiliki efek visual, tapi dia juga memiliki efek sosial. Jika efek visual berbicara bagaimana daya pukau sebuah foto, maka efek sosial berbicara bagaimana sebuah foto merespon fakta peristiwa dan mempengaruhi masyarakat secara luas. Secara historis, dalam fotografi kita tidak bisa menyampaikan fakta sosial, karena fakta sosial ini kita bisa melihat bagaimana cara pandang masyarakat tertentu terhadap masyarakat yang lain, bagaimana cara pandang dunia terhadap sebuah etnis, bagaimana cara pandang dunia terhadap suatu bangsa. Fotografi memiliki peran. Teman-teman bisa menyaksikan foto-foto zaman dulu sehingga kita bisa melihat bagaimana kehidupan di masa lampau.